Kelezatan makanan tradisional dari Yogyakarta emang nggak pernah ada habisnya. Apalagi fams ngomongin kuliner legendaris yang ada di sekitar Pasar Beringharjo. Beh, juara! Kalian pecinta es, ada nih jajanan es krim yang unik. Cita rasanya pedas, asam, dan manis. Bisa bikin mata melek fams. Lanjut, kita nikmati destinasi wisata yang memiliki daya tarik pengunjung. Duh, jadi bikin penasaran aja deh. Jangan kemana-mana ya fams. Yogyakarta dikenal sebagai kota yang banyak diminati wisatawan lokal atau internasional. Kota pelajar ini, fams, juga terkenal dengan budaya Jawa dan kuliner khas yang enak dan murah meriah. Kalian yang sedang berkunjung ke Yogyakarta, jangan lupa mencicipi makanan khasnya. Biar nggak penasaran, kita kasih 7 ragam referensi kuliner versi ragam Indonesia yang wajib dikunjungi saat ke Yogyakarta. Ragam referensi yang pertama, kita cicipi kuliner di sekitaran pasar tertua yang sudah ada sejak tahun 1758. Ini loh, Pasar Beringharjo. Sate kere ini juga masih ada di Pasar Beringharjo. Menu satu ini dibuat dari gaji atau lemak sapi, kemudian diberi bumbu rempah serta kecap. Jadi memiliki cita rasa yang gurih dan manis, kayak kamu gitu. Hihihi. Kalau sate kere ini, fams, penjualnya ada di pintu masuk sebelah selatan Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Sate kere Mbah Suwarni nggak sulit untuk ditemukan kok. Cirinya bisa dilihat dari kepulan asap kayak ini nih. Bukan layaknya di restoran, tempat makannya cuma kursi kecil yang disebut dengan dingklik. Wah, benar-benar terasa banget tradisionalnya ya. Setiap hari, kedai ini buka dari jam 10 pagi hingga sore hari. Tapi biasanya nggak sampai sore hari, sudah habis dagangan Simbah. Bahkan di jam-jam tertentu, pembeli harus antri untuk mendapatkan satu porsi menu yang satu ini. Katanya sih, Mbah Suwarni ini sudah berjualan hampir setengah abad, fams. Dijamin, menu legendaris ini bisa memanjakan lidah kalian. Resep yang dipertahankan sejak awal membuat cita rasanya bertahan sampai sekarang. Gak heran kalau jadi menu favorit oleh para pecinta kuliner ya. Sebelum dibakar, sate di sini dibumbui dengan resep turun-temurun, fams, agar bumbu bisa meresap sempurna ke dalam sate dan pembeli nggak butuh waktu lama menunggu. Beh, aroma asap bakarannya sedap banget. Sungguh bisa menggoda selera makan. Awalnya, fams, sate kere dibuat dari sisa daging olahan rumah makan Eropa dan kaum bangsawan. Masyarakat yang nggak mampu membeli daging kemudian membuat sate berbahan dasar jeroan dan gembus. Kalau sekarang sih menu ini malah dinikmati semua kalangan, terutama buat kalian yang lagi mengunjungi Yogyakarta. Oh iya, nama sate kere diambil dari sebutan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kere artinya satenya orang miskin. Sate kere juga kaya protein, serat, dan karbohidrat loh. Tapi kandungannya nggak setinggi tempe biasanya. Untuk penyajiannya juga masih tradisional. Sate disajikan dengan picuk alias daun pisang. Bagi kalian yang nggak doyan gaji atau jeroan, kedai ini juga menjual sate dagingnya saja kok. Kalau doyan pedas, bisa juga request potongan cabai. Beh, dijamin pedas menggigit lidah. Nafsu makan bisa ngegas. Soal rasa jangan diragukan lagi ya. Dagingnya terasa empuk, gurih, dan bumbu meresap sempurna. Untuk harga satu tusuk sate ini murah kok, fams, hanya Rp2.000 hingga Rp5.000 per tusuk. Eits, ingat ya, jajanan satu ini jangan disantap berlebihan, apalagi bagi kalian yang punya penyakit kolesterol. Menu ragam referensi kedua masih di Pasar Beringharjo kok, fams. Ini loh gemak bacem. Biasanya hanya telur gemak atau telur burung puyuhnya saja yang jadi favorit. Tapi ternyata unggas mungil ini dagingnya lezat untuk disantap. Kalian bisa loh menjumpai penjualnya di pintu utama Pasar Beringharjo. Wah, bisa jadi menu santap siang nih.
Tempat makannya juga nggak jauh dari pecel senggol tadi, fams. Lihat, pembelinya juga nggak pernah sepi tuh. Kalau sudah selesai membeli, mending segera gantian sama pembeli lainnya ya. Hihihi. Untuk penyajiannya, kalian juga bisa pesan menu tambahannya seperti mie, bihun, gudeg, telur, gorengan, dan aneka sate. Rasanya luar biasa nikmat. Oh iya, menu tambahan tempe bacem ini juga wajib kalian coba ya. Rasanya manis, gurih, dan pedas. Dijamin mantul. Katanya sih proses masak baceman bisa untuk mengawetkan makanan. Sampai sekarang, cara memasak ini masih dilestarikan sebagai tradisi dan budaya Indonesia. For your info fams, baceman dikenal sebagai kuliner andalan dari tanah Jawa. Pada abad ke-19, masyarakat Jawa berpikir untuk membuat makanan yang mudah didapat dan murah. Saat itu, makanan yang paling mudah didapat ya gula, karena masyarakat Indonesia mengalami tanam paksa tebu. Kemudian, bahan makanan dibuat dengan bumbu gula. Kalau bosan menyantap daging ayam dan bebek, puyuh bacem ini bisa jadi alternatif loh. Gak hanya telurnya aja fams, yang punya segudang manfaat untuk kesehatan. Di balik tubuhnya yang kecil, daging burung puyuh memiliki nutrisi penting dan baik untuk tubuh. Misalnya, vitamin A yang mampu memperkuat tulang dan meningkatkan kesehatan kulit, serta vitamin K yang bisa membantu proses metabolisme sel dan menyerap kalsium. Tekstur dagingnya juga nggak beda jauh dari daging ayam dan bebek. Nggak rugi loh mengkonsumsi daging burung puyuh ini. Menu dari Yogyakarta selalu istimewa. Lanjut, ragam rekomendasi ketiga fams, mie ayam Butu Mini. Kalian bisa menikmatinya di Jalan Imogiri Timur, Umbul Harjo, Yogyakarta. Tepatnya di sebelah utara pintu masuk Terminal Giawangan. Katanya sih warung Butu Mini ini sudah ada sejak 1990-an, fams. Nggak cuma legendaris, warung mie ini menjadi incaran pembeli karena memiliki cita rasa yang terjaga secara turun-temurun. Setiap hari, warung ini sudah buka sejak jam 10 pagi hingga 5 sore. Biasanya sih warung ini ramai saat jam makan siang, fams. Dalam satu kali penyajiannya, warung ini sudah menakar bumbu di dalam mangkuk satu persatu. Supaya pembeli tidak lama menunggu, lihat nih, para pelayannya terampil dan cepat dalam meracik dan menyajikan pesanan pembeli ya. Hihihi. Tinggal memasukkan mie dan sawi rebus ke mangkuk. Duh, bikin baper. Lapar aja deh. Oh iya, warung milik Butu Mini ini memiliki ciri khas loh. Mie yang digunakan adalah mie lidi yang ukurannya lebih tebal dan mulur. Untuk kuah kental berwarna kecoklatan dengan rasa gurih dan manis ini mirip dengan kuah kari, fams. Lalu tambah potongan ayam yang dibumbui. Kalau kebanyakan warung mie menyediakan bakso, tidak dengan warung mie ini ya, fams. Di sini justru menjual mie ayam ceker yang menjadi favorit para pelanggan. Tekstur cekernya lembut dan empuk banget loh. Bumbunya juga meresap sempurna. Selain itu di sini juga terdapat mie dengan porsi jumbo. Wah, bisa lebih puas menyantapnya nih. Warung ini, fams, bisa menjual lebih dari 500 porsi mie setiap hari. Kebayang dong kayak apa ramenya? Untuk satu porsinya dijual cukup murah, fams, hanya Rp10.000. Sedangkan porsi jumbo dan mie ayam cekernya cuma Rp14.000. Katanya sih pemilik warung ini, almarhum Butu Mini, pernah mendapat penghargaan dalam Perempuan Pencipta Perubahan untuk Unite for Education atau UFE Sustainability Forum pada 2019 lalu. Keren ya! Meski Butu Mini sudah tidak ada, cita rasa mie di warung ini nggak pernah berubah kok, fams. So, jangan ragu untuk mencicipinya ya. Lagam referensi keempat, mie letek, khas dari Yogyakarta. Kata letek dalam bahasa Jawa berarti kotor atau kusam. Warna yang gelap pada mie ini karena dibuat dari tepung tapioka dan tepung singkong. Berbeda dengan mie biasanya yang dibuat dari tepung terigu. Tenang, cuma tampilannya aja yang gak menarik kok. Tapi rasanya dijamin mantul. Katanya sih mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama suka dengan mie khas Bantul ini loh. Kalau penasaran dengan cara bikinnya, kita lihat yuk cara pembuatannya.
Ternyata fams masih sama dengan pengolahan mie pada umumnya. Untuk bahannya ada mie letek rebus, suiran ayam, telur, bumbu racik, dan sawi. Oh iya fams, mie letek ini ternyata bisa digunakan sebagai asupan karbohidrat pengganti nasi loh. Hebatnya lagi, mie ini hanya sedikit mengandung natrium. Jadinya cocok banget dikonsumsi bagi kalian yang sedang menjalani program diet. Hebatnya lagi nih, mie letek juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019 loh. Salut deh! Nah, waktunya buat mie letek rebus deh. Oh iya, mie letek ini sengaja diolah tanpa bahan pengawet dan tanpa pewarna makanan. Meski begitu, mie letek ini masih bisa bertahan selama 8 bulan dalam keadaan kering ya. Nah, udah mateng nih mie letek goreng dan mie letek rebusnya. Yang jelas, kedua masakan ini sama-sama enaknya kok. For your info nih, Dusun Bendo, Desa Trimuri, Bantul, Yogyakarta dikenal sebagai sentra pembuatan mie letek. Secara turun-temurun, mie letek Cap Garuda ini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Uniknya, pabrik yang berdiri sejak tahun 1940 ini membuat mie dengan bantuan sapi, fams. Alat tradisional ini mampu mengolah tepung untuk mie letek sekitar 1 ton. Ayo, tetap semangat ya sapi! Mie letek mentah yang dijual di sini biasanya memiliki berat 5 kg per kemasan. Ayo fans, dilarisi mie tradisionalnya! Nggak cuma belanja batik aja kok fams, menu pecel senggol di Pasar Beringharjo juga wajib dinikmati. Penjualnya ada di depan pintu masuk pasar. Lokasi penjualan yang sangat strategis membuatnya lebih mudah dijumpai oleh pembeli. Lihat aja tuh, pembelinya banyak banget. Oh iya, nggak ada petunjuk nama pecel senggol di sini fams. Sebutan pecel senggol ini karena tempat makan yang dulunya terbatas. Jadinya, pelanggan yang ingin menikmati kelezatan hidangan ini terpaksa harus bersenggolan dengan pengunjung pasar lainnya, fams. Itu sih dulu. Kalau sekarang nggak perlu senggol-senggolan karena sudah ada kiosnya tuh. Tapi tempat makan ini masih terbilang sederhana ya. Cuma ada kursi tanpa sandaran dan atap seadanya. Meski terlihat sederhana, gak menyurutkan pembeli untuk menikmati pecel ini kok. Dalam setiap porsinya, hidangan ini bisa disantap dengan nasi atau lontong. Kalau terlalu kenyang, boleh cuma pecelnya aja kok. Aneka sayuran rebus ada di dalam isian pecel ini, fams. Misalnya bayam, toge, kembang turi, dan wortel. Lalu tinggal siram dengan kuah kacang yang manis dan gurih. Sekilas, nggak ada yang berbeda dengan racikan pecel pada umumnya. Tapi ciri khas hidangan di sini terdapat kembang turi di dalamnya. Gak hanya sebagai pelengkap sayuran pecel aja, kembang turi ini ternyata mempunyai khasiat yang baik untuk kesehatan liver loh fams. Keren ya? Biar puas, kalian juga bisa loh nambahin mie. Pokoknya tinggal sesuaikan dengan selera kalian aja deh. Kalau masih kurang juga, ada menu pendampingnya nih. Ada sate usus, sate telur, tahu tempe bacem, ayam, dan masih banyak lainnya. Dijamin perut kalian dimanjakan dengan hidangan yang mantul. Hihihi. Fams, pecel senggol ini buka mulai jam 8 pagi hingga habis terjual ya. Wah, cocok jadi menu sarapan nih. Soal harga, seporsi pecel senggol ini masih terjangkau kok. Hanya Rp8.000 dengan tambahan gorengannya Rp2.000 dan sate Rp15.000. Murah meriah ya. Sekali coba, dijamin bisa bikin lagi. Hihihi. Lanjut, kita ke ragam referensi ke-6. Cemilan manis dari Bantul ini memiliki rasa yang manis dan gurih. Namanya adrem. Zaman modern gini mencari kudapan susah-susah gampang, fams. Biasanya dijual di pasar-pasar tradisional Yogyakarta. Tapi kalian masih bisa kok mendapatkannya langsung di rumah produksi Mbak Tini yang lokasinya ada di daerah Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kalau mau bikin sendiri di rumah, kita bocorin aja cara bikinnya deh. Ini nih bahan yang digunakan untuk membuatnya. Ada tepung beras, kelapa parut, gula jawa, gula pasir, garam, dan terigu. Rebus gula jawa sampai cair ya. Lalu campur gula pasir, parutan kelapa, dan garam. Aduk sampai mengental dan mendidih deh.
Tinggal campur ke wadah berisi tepung beras. Aduk hingga rata dan dinginkan sesaat agar tekstur adonannya mengental. Selanjutnya, goreng adonannya deh. Cukup pakai sendok sayur atau sup saja. Kalau sudah setengah matang, bentuk dengan cara dijepit dengan bambu kayak gini nih. Awalnya emang agak susah melepasnya. Kalau sudah biasa, gampang kok. Adonan kue yang berhasil tandanya tidak akan pecah waktu digoreng dan dijepit, fams. Jangan ragu untuk coba membuatnya di rumah ya. Jajanan ini paling enak dimakan selagi hangat. Cita rasa manis dan gurih, pas untuk menemani saat santai bersama keluarga. Suasana hati jadi makin akrab. Dulu, kudapan ini kerap tersaji dalam acara adat di Bandung. Seiring berjalannya waktu, jajanan ini juga mempunyai beberapa varian rasa loh. Misalnya, merah untuk rasa stroberi, kuning rasa nanas, sedangkan hijau untuk rasa lemon. Yang jelas, kudapan ini dominan rasanya manis, fams. Mau yang original atau kekinian, semuanya sama enaknya. Habis makan-makan berat, cuaca yang panas gini, enaknya santap yang seger-seger, fams. Rujak es krim dari Kota Pelajar ini masuk dalam ragam referensi kuliner Yogyakarta ke-7. Katanya sih, rujak es krim milik Pak Nardi ini sudah ada sejak tahun 1978 loh. Lokasinya ada di Barat Paku Alaman, atau tepatnya Jalan Haryowinatan, Yogyakarta. Dulu Pak Nardi berjualan dengan cara berkeliling kampung dengan gerobak. Sejak tahun 2018, ia sudah berjualan di warung yang cukup besar, lengkap dengan meja untuk makan para pelanggannya, fams. Walau banyak yang berjualan rujak es krim, kudapan ini nggak pernah sepi pembeli. Para penikmatnya dari dalam dan luar kota Yogyakarta. Isian rujak ini ada kedondong, pepaya, mangga, timun, jambu, apel, dan bengkuang yang sudah diserut. Untuk bumbu rujaknya terdiri dari gula merah dan cabai. Beh, pedas dan manis. Nah, tinggal ditambahin dengan es krim puter aja deh. Ini nih yang bikin istimewa. Kalian harus cicipi deh rujak es krim ini karena teksturnya lembut di lidah. Rasanya juga manis dari es krim. Renyah dan segarnya didapat dari serutan buah-buahan berbumbu manis pedas. Mantul! Warung es ini mulai berjualan sejak pukul 8 pagi hingga jam 4 sore, fams. Saat cuaca panas atau siang hari, biasanya suasana warung ini lagi rame-ramenya tuh. Cocok banget sih disantap saat cuaca lagi panas. Nah, itu tadi, fams, 7 ragam referensi kuliner yang harus kalian coba kalau lagi ke Yogyakarta ya, fams. Rugi deh kalau nggak sampai mencicipinya. Hihihi. Udah kenyang? Kita jalan-jalan ke tempat wisata yang lagi hits di Yogyakarta yuk, fams. Ini dia, The Mangol. Berlokasi di Jalan Raya Patuk, kilometer 1,4, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kira-kira dari pusat kota bisa menempuh perjalanan selama 40 menit dengan kendaraan. Di sini kalian bisa menikmati keindahan kota Yogyakarta yang menawan. Pokoknya tempat ini asik banget jadi tempat santai untuk melepas kelelahan dari hiruk-pikuk ibu kota. Fams, tempat wisata ini dibangun di kawasan bukit atau dataran tinggi. Saat cuaca cerah, kita bisa melihat keindahan Gunung Merapi serta hembusan angin yang sejuk. Beh, semriwing gitu deh. Bikin betah berlama-lama di sini. Meski tempat ini masih baru, pengunjung yang datang juga terbilang ramai, apalagi ketika hari libur tuh. Tapi tenang, fams, di masa pandemi seperti ini, tempat wisata masih menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk, pengunjung wajib melewati beberapa tahap pengecekan kesehatan. Selama di sini, pengunjung juga diwajibkan menjalankan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain menikmati pemandangan kota Yogyakarta dan Gunung Merapi, tempat ini juga memiliki spot yang instagramable banget. Misalnya, teras kaca yang lantainya terbuat dari kaca ini. Saat di sini, kalian seakan sedang berjalan di atas udara, fams. Bikin deg-degan, fams. Hihihi. Jangan takut ya, fams. Spot foto ini terbuat dari bahan fiberglass yang mampu menahan beban kalian kok. Tapi ingat, tetap harus dibatasi ya. Hanya 4 orang saja untuk penggunaannya.
Jadi kalian wajib bergantian dengan pengunjung lainnya deh. Selain itu, tempat ini juga cocok untuk kalian yang ingin piknik tanpa harus membawa peralatan. Praktis ya. Di sini kalian bisa santai dengan beanbag di piknik area. Asyik kan? Kalau nggak mau repot masak, di sini juga ada restoran yang menyediakan menu makanan serta jajanan. Rasanya dijamin mantul. Bagi kalian yang nggak mau panas-panasan, bisa kok memilih area piknik indoor sambil menikmati pemandangan dan live music. Dijamin, pikiran yang mumet, ambiar seketika. Hihihi. Fems, lokasi wisata ini dikenakan tiket masuk yang cukup murah kok, hanya Rp15.000 saat weekday dan Rp20.000 saat weekend. Untuk jam operasionalnya buka mulai pukul 12 siang hingga pukul 8 malam, Fems. Cocok banget deh buat jadi destinasi wisata keluarga. Ragam referensi kuliner dari Yogyakarta tadi pasti bisa jadi pilihan berlibur kalian ya. Wisatanya juga murah meriah dan asyik banget. Besok kita ketemu lagi ya dengan informasi unik dan menarik lainnya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa lagi.